Hari ini ada dua agenda acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama adalah pendidikan politik yang nanti akan diberikan oleh 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Muammar Kadapi, kemudian selanjutnya dari KPU, dan selanjutnya dari Nanda yang akan memberikan materi tentang sosialisasi atau bermedia sosial yang cerdas. Kemudian ketika pendidikan ini sudah selesai, kita akan menginjak ke acara berikutnya, yaitu deklarasi relawan Semar, Semeton Airlangga, yang sebentar lagi bergabung di hadapan kita, di tengah-tengah kita adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Bapak Dr. Nyoman Sugawukori. Untuk mempersingkat waktu, saya yang akan memandu acara ini mempersilahkan kepada rekan saya Muammar Kadapi untuk memberikan sedikit tentang bagaimana menjadi pemilih, kemudian menentukan pilihan di tengah-tengah banyaknya partai politik yang ada di Provinsi Bali. Kemudian juga akan dilanjutkan oleh Ketua KPU dan terakhir adalah Nanda. Waktu kami persilahkan 10 menit, sehingga kita akan lebih banyak berdiskusi kalau memang ada, dan melanjutkan acara berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sri Gunawati atas kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ibu Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kelungkung, yang terhormat Bapak Ida Bagus Parwate dari KPU Kabupaten Kelungkung, yang terhormat Sri Gunawati, yang terhormat Pak Agus dari Provinsi, yang terhormat Pak Ketut Nese selaku Ketua AMPG, yang terhormat rekan-rekan anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kelungkung yang sudah hadir, luar biasa, dan juga teman-teman AMPG dan juga rekan-rekan Semar yang sudah hadir di gedung budaya ini. Baik, barangkali tidak panjang yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Satu hal yang ingin kami ingatkan bahwa pendidikan politik ini merupakan amanat dari undang-undang, karena selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa ya partai politik itu apa saja kerjanya. Nah, salah satu pekerjaannya adalah memberikan pendidikan politik agar ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi KPU juga adalah terkait dengan kesadaran pemilih, bagaimana memilih partai yang betul-betul sejalan, yang betul-betul sesuai dengan hati nurani, yang tentu saja berdasarkan program-programnya, berdasarkan visi-visinya, kemudian yang juga berdasarkan apa yang telah dilakukan terhadap masyarakat. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini secara singkat. Yang pertama, kalau kita berbicara Partai Golkar sudah tentu adalah partai nasionalis yang sejak kelahirannya berkomitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jadi sekilas pada tahun 1964, lebih tepatnya 20 Oktober 1964 terbentuklah Sekber Golkar. Tujuannya apa? Karena pada waktu itu bangsa ini sedang dirongrong oleh berbagai persoalan. Ada ekstrim kiri, istilahnya ada ekstrim kanan. Nah, Golkar hadir untuk menyatukan bangsa ini sebagai komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kalau kita bicara hari ini tentang 4 pilar kebangsaan, yang pertama itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah roh
kelahiran Golkar pada waktu itu. Jadi sekali lagi tidak perlu diragukan lagi akan komitmen-komitmen itu. Termasuk bagaimana Golkar berpolitik hari ini. Jadi politiknya adalah selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, ingin menghindari adanya friksi-friksi kelompok-kelompok yang membawa identitas-identitas tertentu di dalam masyarakat. Karena sekali lagi, ya tidak ada gunanya kita berdemokrasi, tidak ada gunanya kita pemilihan kalau yang terjadi adalah mengedepankan perbedaan. Kalau yang ditonjolkan adalah perbedaan-perbedaan yang pada akhirnya melahirkan perpecahan di antara kita semua. Jadi sekali lagi itulah komitmen Partai Golkar adalah komitmen nasionalis, komitmen kebangsaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi di depan kader dan juga calon-calon kader dan juga simpatisan Partai Golkar ingin saya katakan bahwa Golkar ini adalah partai masa depan. Kenapa saya katakan demikian? Jadi sekali lagi, kenapa saya katakan bahwa Partai Golkar ini adalah partai masa depan, partainya anak-anak muda? Karena setiap kader Partai Golkar begitu mendaftar di Partai Golkar, begitu mengantongi KTA Partai Golkar, sama nilai sahamnya dengan kader-kader terdahulu, sama nilai sahamnya dengan pengurus sekalipun. Artinya hak dan kewajibannya adalah sama. Jadi sekali lagi Partai Golkar ini tidak ada pemilik mayoritas sahamnya, tidak ada di sini. Jadi tidak ada dinasti-dinasti tertentu, tidak ada keluarga-keluarga tertentu di dalam Golkar ini yang bisa mengendalikan dan menentukan segalanya. Semua keputusan dilahirkan melalui proses yang demokrasi, mulai dari pemilihan ketua umum DPP sampai dengan pemilihan ketua pengurus desa, itu harus dilakukan dengan musyawarah. Jadi tidak ada istilah ditunjuk oleh ini, ditunjuk oleh itu, tidak ada. Artinya kepada teman-teman generasi muda ingin saya katakan bahwa ayo, kalau ingin berkarir di partai politik, masuk ke Partai Golkar. Karena apa? Sekali lagi, tidak ada perbedaan, tidak ada mengistimewakan orang-orang tertentu. Tapi di sini yang dikedepankan adalah prestasi, dedikasi, loyalitas masing-masing. Jadi sangat beruntung kalau anak-anak muda masuk di partai ini. Jadi berkarir, saya pun gitu, bercita-cita ingin menjadi ketua umum Partai Golkar pun tidak masalah. Tidak ada kendala di situ. Tidak harus dari terah ini, terah itu, tidak ada itu. Tidak harus anak ibu ini, bapak itu, tidak ada. Jadi sekali lagi saya katakan ini adalah partai masa depan. Setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama. Yang terakhir, yang ketiga, dari perjalanan sejarah bangsa ini, ya Partai Golkar tentunya sudah mengalami berbagai periode, berbagai masa-masa, baik masa Orde Baru maupun masa reformasi. Dan selama perjalanan itu Partai Golkar tentunya sudah teruji dengan berbagai macam cobaan, sudah teruji dengan berbagai macam situasi, sudah teruji dengan berbagai macam gejolak politik baik eksternal maupun internal. Dan hari ini, sampai pemilu 2019 yang lalu, Partai Golkar masih tetap menjadi, walaupun bukan pemenang, tapi tetap menjadi nomor 2. Bahkan hanya jeda satu pemilu tahun 99 pasca reformasi, tahun 2004 Partai Golkar menjadi partai pemenang. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman pemuda sekalian? Artinya kepercayaan terhadap Partai Golkar masih cukup tinggi dari masyarakat. Program-programnya yang tertata, kemudian orang-orang di dalamnya bukan hanya orang-orang politik semata, tapi apa yang disebut dengan kaum teknokrat. Kaum teknokrat itu adalah para profesional di bidangnya. Ada pengusaha, ada akademisi, dan lain-lain. Jadi itulah yang membuat Partai Golkar tetap bertahan sampai dengan hari ini. Jadi hanya 3 hal itu yang ingin saya tekankan pada rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah komitmen nasionalisme Partai Golkar. Yang kedua adalah partai ini partai yang sudah teruji. Kemudian yang ketiga adalah partai ini menjadi partai masa depan. Jadi itu saja yang ingin kami sampaikan. Kalau ada waktu nanti kita tanya jawab saja. Demikian saya tutup dengan Pranama Santi.
Om Santi 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 Om. Terima kasih Mas Dapi. Jadi tadi disampaikan sekilas tentang Partai Golkar, dan sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu serentak di tahun 2024, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilu legislatif, pemilih DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPD RI. Kemudian selanjutnya di tahun 2024 lagi kita akan melakukan pilkada serentak. Nah, apa yang harus disiapkan sebagai pemilih, dan barangkali nanti inilah yang akan kita dengarkan dari Bapak Ide Bagus Barwate, karena sekali lagi pemilu itu akan sukses apabila partisipasi masyarakat itu sangat tinggi ketika di dalam proses perhelatan baik pemilu kada maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kami persilakan 10 menit Bapak Ide Bagus Barwate untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati para pengurus partai di provinsi maupun kabupaten Lungkung, begitu juga Bapak Cegorde, Bapak DPR Lungkung, kami hormati pula. Dan tidak kalah pentingnya kepada rekan-rekan generasi muda sebagai generasi penerus yang hadir saat dalam kesempatan ini. Saya sangat berbangga sekali untuk semangatnya dalam rangka mengikuti sosialisasi pendidikan politik dalam kesempatan hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri seperti apa yang disampaikan oleh Ibu pembawa acara. Sebelumnya saya permaklumkan Bapak Ketua KPU Kabupaten Kelungkung tidak bisa hadir karena penuhnya acara kami di KPU. Jadi saya sendiri, Ide Bagus Barwate, mewakili Ketua yang kebetulan saya sendiri adalah Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Sudah tentu sangat terkait dengan kegiatan ini. Jadi sebelum kita mulai, saya haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir dalam kesempatan hari ini, sebelum kita memulai dengan materi pendidikan politik atau sosialisasi tentang pemilu, saya sampaikan sedikit atau mengingatkan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang sudah paham. Sudah tentunya dalam kesempatan hari ini, kenapa kita hadir dalam dikumpulkan seperti ini? Kita akan menyongsong hajatan besar untuk pemilu serentak di tahun 2024 nanti. Sudah tentunya kita sebagai warga negara yang sudah tentu partai politik akan menjadi peserta. Saya katakan akan menjadi peserta karena dalam tahapan pemilu ini sudah kita berjalan mulai 14 Juni 2022 yang hari ini kita sedang melaksanakan tahapan verifikasi administrasi tentang peserta pemilu. Jadi mohon maaf, saya belum bisa mengatakan bahwa kita adalah peserta pemilu. Jadi masih dalam proses. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pengurus sudah tahu tentang itu. Hari ini kami di KPU melaksanakan kegiatan penuh waktu, 24 jam berintegritas. Jadi setiap hari kalender kami berada di kantor. Bagi Bapak Ibu yang ada urusan dengan kepemiluan, silakan datang. Apakah itu nanti berdiskusi tentang apa itu pemilu, silakan. Kami siap melayani
24 jam. Dan kami setiap hari ada di kantor. Paling tidak piket ada. Itu sebagai informasi. Terus yang selanjutnya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu pemilu. Nah, mungkin bagi teman-teman generasi muda mungkin belum tahu apa sih sebetulnya pemilu. Jangan hanya kita mendengar pemilu setiap 5 tahun sekali. Sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diamandemen beberapa kali, terakhir pada pasal 22E dikatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu sesuai dengan amandemen yang terakhir. Yang kedua, untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, memilih DPD, memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Selanjutnya, pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum. Ya, seperti kami, KPU Kabupaten Kelungkung adalah wakil dari KPU RI karena kami merupakan satu kesatuan yang hierarki dari pusat KPU RI, kemudian provinsi, kemudian kami di kabupaten kota. Yang selanjutnya nanti pemilu juga kami akan mengangkat anggota ad hoc sampai ke tingkat desa atau yang disebut dengan PPK di kecamatan, PPS di desa, kemudian KPPS di setiap TPS. Nah, mungkin itu perlu juga diketahui oleh rekan-rekan generasi muda, karena itulah nanti akan melayani Bapak Ibu pada saat pemilu. Karena kami adalah penyelenggara pemilu, sudah tentunya kami tidak sendiri. Kami sebagai penyelenggara, yang satu adalah KPU sebagai pelaksana administrasi dan kegiatan, kemudian kami diawasi oleh Bawaslu, kemudian kami juga diawasi oleh DKPP. Jadi penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. DKPP itu Dewan Pengawas Pemilu, Dewan Pengawas Kehormatan Pemilu. Itu. Nah, itulah sebagai penyelenggara pemilu. Untuk lebih lanjutnya, lebih pengertian pemilu atau disebut pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR, memilih DPD, memilih DPRD kabupaten kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu sebagai asas pemilu yang kita laksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu secara prinsip bahwa pemilu mempunyai arti yang sangat penting bagi kita, karena dari pengertian itu lah kita bisa melaksanakan kedaulatan ini terhadap negara. Jadi negara kita menganut paham demokrasi yang sudah tentu mungkin Bapak Ibu sudah paham apa itu demokrasi. Jadi sekilas saya sampaikan bahwa demokrasi adalah paham dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, disinilah kesempatan kita untuk mengisi kedaulatan itu, sehingga kedaulatan itu bisa dikatakan ada di tangan rakyat. Nah, dari kitalah mulai sekarang kita siapkan diri untuk bisa dengan bahasa dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, itu dari pemahaman tentang pemilu. Kemudian ada yang perlu saya sampaikan bahwa pemilu serentak tahun 2019
2024 tidak hanya menjadi PR-nya KPU atau pelaksanaan KPU, tetapi ini adalah PR kita bersama. Karena keberhasilan pemilu itu tidak tergantung kepada penyelenggara, tetapi tergantung kita semua, yang secara prinsip keberhasilan pemilu tergantung daripada partisipasi Bapak Ibu semuanya sebagai warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih. Nah, sudah tentu hak pilih ini menjadi satu syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilih itu sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah atau kawin atau lebih dan tidak menjadi anggota TNI Polri, tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam hukum tetap. Nah, itu sebagai syarat untuk menjadi pemilih. Nah, sudah tentu nanti Bapak Ibu generasi muda mempunyai tugas untuk menyampaikan kepada rekan-rekan atau kepada keluarga atau sanak atau ladan untuk menyampaikan bahwa syarat menjadi pemilih adalah sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau yang sudah pernah menikah atau kawin. Itu artinya bagi masyarakat yang belum berumur 17 tahun tetapi dia sudah menikah atau kawin, dia berhak untuk melakukan atau sebagai pemilih nantinya. Nah, itu sebagai syarat pemilih yang bisa nanti Bapak Ibu sampaikan kepada rekan-rekan untuk sebagai ajakan untuk melakukan partisipasi dalam pemilu. Sudah tentu partai nantinya sebagai peserta pemilu sudah tentu akan meraih dukungan dari berbagai pihak. Nah, supaya jangan nanti asal mencari dukungan, mohon dari kami, dari KPU menyarankan mari kita sosialisasikan pemilu ini kepada masyarakat luas sehingga kita bisa melaksanakan pemilu dengan penuh damai, santun, dan sudah tentunya bisa meningkatkan angka partisipasi. Tetapi di satu sisi bukan hanya kuantitas partisipasi saja, tetapi perlu digarisbawahi sebagai pemilih generasi muda atau Bapak Ibu sebagai pemilih sudah tentu diharapkan menjadi pemilih yang cerdas. Cerdas dalam arti menentukan pilihannya nanti pada saat tanggal 14 Februari 2024 nanti. Nah, itu sebagai persiapan sehingga kita generasi muda, kita songsong pemilu ini dengan baik, kita songsong pemilu ini dengan penuh damai. Semoga apa yang menjadi cita-cita partai, menjadi cita-cita anak bangsa bisa terpenuhi. Demikian dari kami, karena ini waktu, saya dibatasi waktu 10 menit. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dalam bentuk diskusi kita lebih panjang lebar untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat, kami bisa sampaikan. Dan apabila dalam kesempatan hari ini tidak bisa, mungkin karena waktu, kami dari KPU menyiapkan waktu, mungkin Bapak Ibu bisa hadir ke kantor KPU atau kami diundang lebih lama lagi untuk berdiskusi. Kami siap, dalam arti kami KPU siap melayani Bapak Ibu untuk mengisi kedaulatan ini di tahun 2024 nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami bisa sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Om. Bapak Ido Bagus Barwate sudah menyampaikan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU yang pada saat sekarang ini melakukan tahapan verifikasi peserta pemilu, termasuk di dalamnya Partai Golkar pun ikut
memenuhi syarat-syarat sehingga nantinya bisa menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Sekali lagi, partisipasi masyarakat pemilih itu sangat menentukan daripada keberhasilan pemilu di tahun 2024. Jadi gunakan hak pilih untuk datang nanti mencoblos di tahun 2024. Saya persilahkan kepada Nanda untuk sedikit menyampaikan tentang bagaimana bermedia sosial yang cerdas. Sekali lagi, karena ketika Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan tidak bermedia sosial dengan cerdas, itu ada undang-undang ITE yang nanti bisa menjerat ke ranah hukum. Jadi Nanda akan menyampaikan bagaimana bermedia sosial yang cerdas. Saya mengingatkan di sini saudara-saudara relawan, simpatisan, kader Golkar yang hadir sore hari ini untuk bijak bermedia sosial. Jangan sampai Bapak Ibu namanya tercoreng akibat baik itu skandal atau viral dengan kasus-kasus yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kalau dulu pepatahnya mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang jempolmu harimaumu. Hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam membuat statement, status di sosial media. Itu saya tekankan. Selain itu juga saya sebagai tim media di DPD Golkar Provinsi Bali ingin minta tolong kepada Bapak Ibu simpatisan yang telah hadir pada sore hari ini. Saya minta tolong semuanya untuk mengeluarkan handphonenya. Bisa dikeluarkan handphonenya semua. Saya minta tolong semua dikeluarkan handphonenya. Ayo dikeluarkan handphonenya. Saya minta tolong Bapak Ibu sebagai relawan, simpatisan dan kader Golkar untuk mensupport kami dalam membumikan dan menggaungkan kembali nama Golkar di Provinsi Bali. Mohon Bapak Ibu semuanya yang masih lihat banyak yang belum mengeluarkan HP, tolong Bapak Ibu dikeluarkan HP-nya semua. Udah? Saya yakin di sini sinyalnya bagus karena saya sudah cek sinyalnya tadi. Tolong dibuka HP-nya, dibuka YouTube-nya. Sampun dibuka YouTube-nya, tolong dicari Yellow Channel Bali. Yellow Channel Bali. Ini terlalu kecil tulisannya YELLOW Yellow Channel Bali. Saya mohon kepada Bapak Ibu semua yang hadir untuk mengeluarkan handphonenya barang 1 menit saja untuk men-subscribe Yellow Channel Bali. Kalau sudah ketemu, saya minta tolong untuk di-subscribe Yellow Channel Bali dan pencet lonceng. Nah, selain itu, saya minta tolong juga kepada Bapak Ibu sebagai relawan, mari kita bersama-sama membesarkan partai dengan cara sederhana. Ketika ada konten, bantu dipencet share. Mari kita share info-info terbaru dari Golkar, baik ke keluarga, teman, sahabat, dan semua kerabat kita. Apakah semua sudah mensubscribe Yellow Channel Bali? Sudah. Nah, selain itu jangan sampai lupa kalau di baju Bapak Ibu relawan itu ada tulisan SGK. Nah, biar gak lupa di subscribe juga Sugawa Kori Channel. Jadi Bapak Ibu juga biar tahu aktivitas dan kegiatan dari Bapak Ketua DPD kita, ngapain aja sih beliau kegiatannya, dan biar tahu juga karena di sana juga beliau sudah bercerita bagaimana dari awal mulai karir hingga sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPD Golkar. Apakah semua sudah mensubscribe Yellow Channel Bali? Selain itu tolong dicari juga Sugawo Kori Channel. Nah, kalau sudah, oke, kalau sudah mungkin tidak terlalu banyak karena keterbatasan waktu juga. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita sebagai kader Golkar membangun branding, membangun image kita di sosial media, di masyarakat yang baik. Jangan sampai kita nama baik yang sudah kita bangun dengan susah payah hancur karena ulah jempol kita yang tidak bijak
dalam men-share, dalam mengupload maupun membuat status dan statement dalam sosial media. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe Yellow Channel Bali dan Sugawo Kori Channel. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Om Santi 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 Om.